Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita, bisa duduk di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Wa tsalits, di antara upaya kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surga, ayyakuna harisan 'ala ta'ati, bahwa hendaklah seseorang itu bersemangat rajin untuk melakukan ketaatan. Fayata'allaqu bi kulli ta'atin, dan hatinya selalu tergantung, selalu terhubung, selalu merindukan setiap ketaatan, kesempatan baik yang sedang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di hadapannya. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan kemuliaan tadi, atau kalau memang kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya memang harganya dengan itu. Harganya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Harganya dengan ibadah. Karena kan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu, kata Allah, yang kalian telah diwariskan atasnya, bima kuntum ta'malun, bisa kalian dapat, atau Allah akan memberikannya dengan sebab amal, dengan sebab perbuatan, dengan sebab kebaikan yang kalian lakukan waktu di dunia. Artinya surga dan neraka itu hanyalah nilai akhir. Yang menentukannya adalah kita sendiri waktu hidup di dunia. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan nikmat-nikmat itu atau nikmat-nikmat di dalam surga, maka beramallah dengan amalan ahli surga. Dan sebaliknya, kalau kita ingin memilih neraka, maka silahkan beramal dengan amalan ahli neraka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihan ada di tangan kita, jalan telah Allah Ta'ala gariskan, tinggal kita yang menjalani. Kalau kita lihat Kalau kita hitung-hitung, ya kehidupan kita ini hanya sebentar.
Kalau kita hanya menghabiskan untuk melakukan dosa, ya ada habis-habisnya. Kalau umur kita 50, 60, 70 tahun, kita habiskan hanya untuk hiburan sampai kapanpun, jadi tidak habis-habisnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, illa bithum illa qalil. Kalian hidup di dunia itu hanya sebentar. Maka ketika Allah sebutkan bahwa kehidupan kita ini hanya sebentar, maka manusia yang bijak adalah manusia yang bisa menggunakan kesempatan yang sedikit itu dengan melakukan yang terbaik di dalam hidup. Terbaik untuk dirinya, dan apapun yang kita lakukan sebenarnya itu untuk diri kita juga. Kita beribadah, sholat 5 waktu terjaga, qabliyah, ba'diyah, tigawi, ya untuk diri kita. Kita membantu orang, ya untuk diri kita. Kita memberi makan orang untuk diri kita. Kita menyapu jalanan, oh ini menyamani orang lewat, jalanan berasih, nyaman dipandang, menyamani orang lewat. Padahal itu akan kembali nilainya kepada kita. Nah, maka bagi kita yang menginginkan jalan, yang menginginkan nikmat yang telah Allah Ta'ala peruntukkan tadi, maka beramalah dengan amalan ahli surga. Waalaikumsalam. Ya maaf paling jauh begini. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu kata Allah yang telah diwariskan kepada kalian, diberikan oleh Allah disebabkan amal kebaikan yang kalian lakukan waktu di dunia. Nah, ini termasuk di depan kita ini kan ada, di depan kita ada Syahrul Zulhijjah, ada bulan Zulhijjah. Bagi mereka yang diberikan kecukupan untuk melakukan ibadah haji, maka silakan berhaji, jangan ditunda-tunda. Bagi kita yang tidak bisa melakukan ibadah haji di tahun ini, maka ada satu ibadah yang nilainya bisa kita terima di akhirat. Apa itu? Ibadatul qurban, ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan ya bujur, dagingnya masuk ke perut orang, darahnya gugur ke tanah, kulitnya diambil paman. Tapi di dalam hadis Nabi bahwa hewan kurban itu ternyata yang nanti di hari kiamat akan menjadi tunggangan kita. Ya tadi kalau kita berpikir menyamani orang, ya memang nyaman orang, duitnya duit kita. Itu kalau hitung-hitungan di dunia. Tapi kalau hati orang itu yang dipikirkannya adalah akhirat, tegawi. Anu jadi balinya sedikitnya setengah kilo. Ini hatinya 2 senti seorang, sedikit benar. Ya, kalau kita memikirkan itunya kada tegawi. Panitia kurban di Puro dulu tahun ini jarang. Ada kurban. Itu kan ibadah kan? Yang berkurban ibadah, jadi panitia kurban itu ibadah. Nah, jadi panitia kurban tahun ini libur. Jadi kenapa misalnya? Karena sapinya tidak. Sapi naik, yang turun itu seputing aja. Nah, itu maksud turun. Hampir berkorban ya, karena
bubuhan yang rancak menggawi kada keawakan. Yang namanya ibadah itu ya kada keawakan. Uyuh namanya ibadah. Uyuh anu jarang membagi kada rata sekalinya disambati orang. Namanya ibadah itu kada nyaman. Namanya ibadah itu ada ujian. Kalau hanya karena sambatan orang kita kalah, panitia nih, karena sambatan orang kita kalah, ya habis sampai di situ aja kebaikan kita. Tapi insya Allah berkorban insya Allah. Insya Allah berkorban. Yang tahu isi kong sapi. Hendak mengunjun dulu mengumpulkan jiwa banyak jual ke sanukak sapi. Ada pendapatan juga. Insya Allah. Kalau hati kita, pikiran kita, tujuannya akhirat, insya Allah. Berapa rasanya tahun ini 3 juta lah. 3 juta. Harga kendaraan dia 23 juta wajah ini. Hendak berjalan di dunia panasnya luar biasa 23 juta. Tapi sebagai kendaraan kita di akhirat, tidak usah kita berpikir-pikir. Dia hendak berkorban di sini silakan, hendak berkorban di lain silakan. Aku itu amunnya kada di masjid itu berkorban, aku ada berkorban. Ya, kenapa? Apakah ibadah kita tergantung dengan orang? Apakah ibadah kita karena orang ataukah karena Allah? Kalau ibadah kita karena Allah, dimanapun kita berkorban tergawi. Dan apabila ibadah kita karena Allah, sesulit apapun kita mengumpulkan, pasti tergawi karena Allah. Tapi kalau ibadah kita hendak minta puji orang, ya tadi ketika kada dihargai orang, sarik begitu Allah. Rahmat. Ini ulun pengajian di sini, hendak minta puji. Ulun pengajian hendak minta dengar. Artinya tujuan ulun selain Allah hendak minta dengar. Di saat ulun datang ternyata yang mendengari kada banyak. Kalau tujuan ulun untuk itu, ampir ulun. Kita kalau tak. Tapi karena tujuan untuk Allah seikung gitu, ada di hadapan seikung itu mengamalkan, itu lebih baik dan itu sebagai nilai kebaikan yang setelah ulun meninggal. Selama itu diamalkan, ulun juga ada, ulun dia dapat. Nah itu gambaran. Ibadah kita ini kalau karena Allah Ta'ala apapun dan seberat apapun insya Allah terjadi. Orang memuji kadang menambah baiknya ibadah kita, sebagaimana orang menghina tidak mengurangi ibadah kita. Kan Rabi'ah al-Adawiyah itu namanya itu. Ya Rabi'ah al-Adawiyah, wahai Allah, andai ibadah ulun ini ingin mengharapkan surgamu wahai Allah, maka tutup pintu surga itu serapat-rapatnya. Andai di dalam ibadah ulun ini wahai Allah ada tujuan takut agar tidak masuk ke dalam api neraka, maka bukakan pintu api neraka itu seluas-luasnya. Dan andai tujuan hamba beribadah wahai Allah, hamba sudah melakukan kebaikan, hamba sudah melakukan ketaatan, ternyata engkau masukkan ke dalam api neraka, namun di dalam api neraka itu ada ridhomu, ulun rela masuk walaupun ulun sudah beribadah. Nah ini kan apa namanya tujuan-tujuan di dalam ibadah kita itu. Nah maka di antara harga surga itu adalah fayata'allaqu bi kulli ta'atin, setiap ada kesempatan baik maka dia akan menjadi orang pertama melakukan kebaikan itu. Ajan sidin 30 tahun sudah. 30 tahun sidin yang mengikuti mikrofon. Pokoknya amunnya kada sidin yang ajan kada sembahyangan serongkungan.
Pas suatu hari datang santri dari pondok. Santri ini kada paham juga namanya kekanakan tadi nah. Sekalinya wangi-wangi ajan menghidupi mikrofon tanpa izin sidin. Maka suaranya bagus. Si Kai tadi karena kadida lagi bener ya. Sidin ajan tuh karena kadida lagi suara bagus, makharijul hurufnya bagus. Nah hujar Kai ini hendak menyaingi aku binanya nih, hendak mengambil tahta kekuasaanku nih. Akhirnya apa? Dia tijar Kai, aku kan hendak lagi ajan. Sekalinya isok dasar ada ajan lagi sini. Setengah bulan ada pernah lagi ke masjid. Itu ibadahnya jasan siapa itu? Kalau merasa disaingi orang, lalu kita amtih beribadah, itu ibadahnya untuk. Kalau ibadah kita memang untuk Allah, siapapun silahkan. Ada orang kita jauhi, tidak orang. Nah, jadi ini makna ikhlas. Makna ikhlas bahwa banyak orang yang mampu melakukan ketaatan, mampu melakukan kebaikan, tapi tidak semua orang mampu membersihkan niatnya dari segala tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sedikit demi sedikit kita perbaiki ibadah kita tadi. Jangan juga aku belum bawa ikhlas lagi karena ajakin dahulu. Mah demikianlah sawat mati. Bagus rupiah nah. Oke, kalau nggak pintar, kita ini punya duduk di majelis lain kita tepuk mana gurunya ini. Allah. Nah, jadi kita perbaiki ibadah kita sedikit demi sedikit. Jangan hanya karena kita kada ikhlas, aku ikam amunya sembahyang dilanggar itu, aku supan kenapa gerang. Kalau kita bacaan tuh kadang-kadang orang kena. Lalu sembahyang di rumah. Artinya ini sembahyang di rumah karena takutan bacaan terdengar orang ada tujuan selain Allah. Orang mendengar atau orang kada mendengar tetap sama. Kalau di tengah orang bacaannya surah Al-Baqarah, maka dari awal sampai akhir. Tapi kalau sembahyang sorongan Qul huwallah, ada perubahan dari ibadahnya itu. Ketika di hadapan orang bagus ibadahnya, tapi ketika sorongan seadanya. Dan ini terpaling. Rasulullah SAW, Nabi itu kan kalau sholat berjamaah Nabi pendek, hendak. Tapi kalau sholat sendirian, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, 3 surah yang dibaca Nabi. Ya, ada sahabat yang wani mengumpati Nabi. Nabi itu lagi sholat sendirian pada saat itu. Cuman karena sahabat ada melihat Nabi lagi sholat, cobaan diumpati sekalinya atau mundur juga. Abdullah bin Mas'ud kata hamamtu ala amrin suh. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, aku terpikir hendak buka. Saking lawasnya Nabi itu berdiri. Itu Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang memegang ilmunya Rasulullah SAW. Dan yang memegang ilmu Nabi itu ada 6 atau 7 sahabat. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud tadi, kan sahabat terbaik. Ketika hendak dicobaan umpat Nabi, hendak mengumpati taatnya Rasulullah, mujahadahnya Rasulullah, hatta hammamtu ala amrin su, saking lawasnya sampai terpikir aku hendak buka dulu. Nah, itu sahabat Nabi, apalagi kita. Jadi hendak buka, kamunya kita sudah buka. Nah, itu bagaimana hati kita atau anggota tubuh kita sebisa mungkin
untuk melakukan ketaatan. Andai pun kita pernah melakukan salah, andai pun mungkin kita pernah melakukan dosa, nah maka bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah. Kita jadikan kesalahan itu, kita jadikan dosa itu sebagai tangga kita menjadi lebih baik. Kan itu bedanya, semalam ulun jelaskan, itu bedanya dosa kesalahan Nabi Adam dengan kesalahan iblis. Kesalahan Nabi Adam ketika beliau merasa salah, beliau akui. Beliau akui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau memang kita salah, pernah melakukan kesalahan tadi, ya sudah kita akui dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan itu akan menjadi sebab Allah akan mempercepat jalan untuk sampai kepada Allah. Nah, bagaimana salahnya iblis? Sudah salah merasa bujur. Salah masih meminta Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Allah, panjangkan usia hamba, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat, sehingga agar hamba bisa menggoda dan menjerumuskan anak keturunan Adam. Artinya dosanya itu diiringi dengan kesombongan, merasa bujur, bahkan hendak membalas pulang. Akhirnya apa? Iblis sampai hari kiamat dilaknat oleh Allah. Sedangkan kesalahan Nabi Adam diakui oleh beliau, meminta ampun kepada Allah, sehingga dari kesalahan itu menjadi sebab beliau diangkat menjadi khalifah Allah di atas bumi. Nah, kalau memang kita pernah salah, cuman terkadang karakter manusia ini ketujuh mengingat kesalahan orang aja. Apalagi beginian, sama aja beginian tuh setelannya terkait Tuhan juga. Dari sini dulu ya. Oh tidak. Ini latihan tuh, teman sih mau kan beginian. Ya kebanyakan ini umum sebenarnya umum. Karena memang manusia itu lebih mudah mengingat sesuatu yang kada baik dari orang lain, dan lebih mudah lagi mengingat sesuatu yang kada baik dari orang lain itu berbinian. Di dalam hadis Nabi, nah lelakian tadi yang pertama, tapi kalau banyak beginian paling banyak. Nah kan ujar Nabi juga ujar Nabi. Kan di dalam hadis Nabi itu kan banyak ulun kisahkan sudah itulah yang paling banyak membuat kenapa ujar Nabi ketika diperlihatkan neraka. Fa'idan aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah perempuan. Lelakian banyak juga, tapi tak banyak beginian. Nah, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa jadi beginian? Ujar Nabi, yakfurnal kalam. Perempuan itu terlalu banyak bicara. Terkadang sesuatu yang kada dipikirkan lelakian dipanggilkannya. Yang sudah berumah tangga atau mengalami, pulih ke rumah, imbah tuntung begawi, awak uyuh amunya kawatulah berabah bersandar sambil minum. Ini kada sawat aja lagi, bakuyak panci buntus tambalakan. Jangan kena dulu pucap itulah santai dulu. Yang kedua, wayak furnal asyir, bahwa perempuan itu paling mudah melupakan kebaikan suaminya. Artinya paling mudah mengingat. Andai kalian, kata Nabi,
seumur hidup melakukan kebaikan, siang malam mencari nafkah, siang malam kalian melayani dan bersikap baik kepada mereka, lalu mereka melakukan satu kesalahan, niscaya yang mereka ingat hanya kesalahan itu 99 hilang ya, karena memang itu karakter. Lalakian pun harus paham-paham. Ya ini boleh benar, jangan pada diam jangan juga kita berucap kayak itu, karena memang settingannya nang kayak itu. Lalakian pun harus sabar. Kalau pada sabar ya tadi bersahutan. Nah, artinya kan nanti ini sebaliknya. Kalau perempuan itu ingin menjadi ahli surga, gawi sebaliknya. Nah, kita kalau jarak yang ujar Nabi tadi paling banyak membuat perempuan itu menjadi penghuni neraka, karena perempuan itu paling mudah mengingat kesalahan. Balik ingat kebaikan-kebaikan, lupakan kesalahan-kesalahannya. Setuju aja kan? Awam. Awam jarak dong. Atau nak kayak ada gitu. Karena itu kan hukum kebalikannya, berarti rancaki mengingat kebaikan, kalau memang ada kesalahan lupakan. Itu yang dilakukan oleh Siti Asiyah. Siti Asiyah itu menjadi salah satu dari 4 perempuan yang akan menjadi pemimpin di dalam surga, karena Asiyah itu tidak pernah menyebut kesalahan suaminya. Siapa suami Asiyah? Supir Fir'aun. Fir'aun itu salah nang keba, apa dosanya sampai mengaku Tuhan? Pernah. Tapi seburuk-buruknya Fir'aun, apakah Siti Asiyah tadi pernah berucap pian ini nang kayak Fir'aun gawian? Tidak pernah. Siti Asiyah itu tetap lakukan kebaikan. Rabi'ah al-Adawiyah lakukan kebaikan. Siti Fatimah bagaimana kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib serba kekurangan, tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, maka itu hukum kebalikannya, belajar tunggal digital. Ya memang nanti, karena memang itu fitrahnya sudah settingannya nanti itu sudah, tapi amunnya kita hendak masuk surga, belajar mengerti kita kan nanti itu kalau belajar sama lelakiannya belajar juga. Tapi dia pula kalau lelakian masuk neraka, lelakian kada kaum menuntut bininya. Ya kalau dah. Tapi kalau lelakian masuk surga, bini kada selamat, hati-hati. Tanggung jawab seorang suami itu tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Makanya tadi, andai ada seorang suami masuk surga, istrinya kada selamat, mereka akan mengadu di hari kiamat, ya Allah, ulun masuk neraka, ulun kada selamat, bujur ulun kada sembahyang karena laki ulun kada pernah, ulun kada bisa mengaji, laki ulun kada pernah mengizinkan ulun belajar mengaji di majelis. Ulun kada puasa karena memang laki ulun kada pernah mencontohkan puasa. Tapi ada juga lakinya puasa, tapi kada pernah membawai bininya puasa. Lakinya sembahyang kada pernah membawai bininya sembahyang. Lakinya ke majelis taklim, bininya dibiarkan ke mall. Lawan beski-beski. Ini serigitan. Hati-hati di situ.
Karena belum ada lagi riwayat, belum ada lagi tulisannya seorang suami bisa menuntut istrinya selamat. Fir'aun kan kawat menuntut Siti Asia. Ya Allah, ulun kada selamat karena Siti Asia kada pernah melajari sembahyang. Tidak riwayatnya, tapi tidak sedikit suami yang sudah ada di dalam surga dituntut oleh istri yang tidak selamat di akhirat itu. Nah ini biar memang sebanding. Bersambung kisah di belakang. Nah jadi sebisa mungkin kalau memang ada kesempatan untuk melakukan ketaatan, kita menjadi orang pertama untuk melakukan kebaikan itu. Fala'alla tilka ta'ah, barangkali ketaatan itu, barangkali kebaikan itulah yang menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi, dan yang keempat, ayyuhibbas salihin, hendaklah seseorang itu mencintai orang-orang saleh. Wa yukhalitahum wa yujalisahum, duduk dan berkumpul bersama mereka. Karena salah seorang daripada mereka itu apabila diampuni dosanya di hari kiamat, mereka diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Makanya ulun sampaikan kepian dimanapun lalakian nih, dimanapun ada majelis, di situ berkumpul orang baik, melakukan hal-hal yang baik, umpat di situ. Kalau undangannya umum, datangi. Ada orang acara haul, umpat berkumpul di situ. Nah, kenapa tadi? Karena andai salah satu di antara orang-orang saleh itu di hari kiamat mereka selamat, dosanya diampuni oleh Allah, maka mereka diberikan izin, yaitu untuk memberikan syafaat. Fakihkah misalnya, karena masuk surga, betul fakih. Ujar fakih mencari, mengikuti mana abahku ada kelihatan di surga. Sekalinya antri panjang benar, dipuncu andakannya. Wahai Allah, lah kasihakan sama Abah Ulun. Nah, Ulun ada diisi jatah syafaat 3 dibagi kepada apa sih itu? Sebutin masuk surga yang asalnya antrian 1000 tahun bisa dipercepat menjadi satu hari. Itu gunanya syafaat tadi. Nah, di hari kiamat itu semua kita belum ada yang tahu nasib masing-masing. Dan kita pun tidak bisa menjamin apakah amal kita ini akan selamat. Allah memang berjanji, ujar Allah, barang siapa beramal saleh, Allah akan balas. Tapi Allah tidak pernah berjanji apakah amal saleh kita diterima. Dan tergantung kita. Nah, maka satu-satunya yang bisa kita harapkan selain amal kita, ya kalau adalah syafaat daripada orang-orang soleh yang pernah kita berkumpul dengan mereka waktu di dunia. Makanya kan paling kurang itu 3 kali dalam seminggu, di mana ada majelis, datang di situ. Selama majelisnya mengajarkan kebaikan, selama majelisnya itu membawai kebaikan, umpati di situ, umpati. Nah tadi apa? Kita kada tahu mana yang bisa menyelamatkan kita. Wal khamis, dan yang kelima, ayyuksirat doa, perbanyak untuk berdoa meminta surga kepada Allah. Jadi ya tadi ulun sekali lagi ulun sampaikanlah, kalau masalah doa meminta surga itu bagus banget. Tapi ya ulun pernah mendengar ada gurunya ini di warung, dia duduk rencak.
beribadah itu amunnya masih minta surga baik peraya ya Allah baik peraya karena surga itu bukan Allah. Nah kita berucap nang kaya itu boleh tapi sesuaikan lawan kedudukan kita. Kalau yang berucap itu adalah ulama besar wali Allah itu pas hendakannya. Tapi kalau yang berucap itu adalah kita orang awam, ada bujur. Kita ini kan likun di maqamun, setiap ucapan itu ada kedudukan masing-masing. Nah bagi kita yang namanya dosa itu kalau kita menggawi maksiat, kita balalah bagi kita. Tapi bagi orang-orang arif billah yang namanya dosa itu tidak hanya maksiat. Ketika hati mereka satu detik lupa dengan Allah, itu dosa yang paling besar. Ayo, andai itu kita anggap dosa, berapa banyak sudah dosa kita. Nah maka kita pun harus tahu diri tadi. Kalau kita orang awam minta surga sebanyak-banyaknya. Lalu yang tadi, kalau kita masih mengharapkan surga, takut kepada neraka, baik peraya, nang kaya Rabi'ah al-Adawiyah tadi, aku ucapkan nang kaya itu. Ya memang Rabi'ah al-Adawiyah itu wali Allah. Rabi'ah al-Adawiyah itu orang istimewa di sisi Allah, kekasih Allah. Jadi wajar. Sama nang kaya bini betapun lawan laki abahnya yang mau olah kian sayang lawan ulunnya apa gerang. Walaupun ini terkadang pertanyaan menjebak yang jawabannya serba salah. Ulun sayang lawan kian karena setiap hari kian melayani ulun, setiap hari kian memasak kiatan, setiap hari berarti kian sayang lawan ulun kada tulus. Andai ulun ampih tong memasak kiatan kian ampih dan juga kada sayang lagi lah kian. Karena kian melayani ulun terus, andai ulun kada kau lagi melayani ampih lah sayang kian lawan ulun. Nah kayak itu kalau dah. Tapi ada juga laki yang menjawab, ujar si laki, ujar si bini bertakon lagi lah apa yang mau lah kian sayang lawan ulun mau yang mau ulah ulun sayang lawan kian itu karena Allah memerintahkan ulun untuk mencintai dan menyayangi istri. Walaupun ulun kada bisa memasak, walaupun ulun kada melayani kian, walaupun kada melayani kalau Allah yang memerintahkan untuk mencintai dan berbuat baik apapun itu kan lain tak beda jawabannya, tergantung siapa yang ditakuni tadi. Kalau yang ditakuni kita orang awam, sembahyang untuk apa? Minta surga, itu masih jujur. Karena kita orang awam. Tapi bagi arif billah, para aulia Allah, itu lain itu lagi jawabannya. Kenapa jadi sembahyang? Karena Allah yang memerintahkan. Sudah habis. Andai dimasukkan Allah ke dalam neraka, ya itu terserah Allah. Yang penting Allah memerintahkan aku gawi. Masalah kena dapat apa urusan Allah lain kisah. Nah itu kan lain kita itu. Jadi kita harus tahu diri. Maka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan ujar Nabi, apabila kalian minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Jangan kita hendak membatasi rahmat Allah. Ya Allah, ulun hendak masuk surga, tapi ulun sadar dengan amal ulun. Jadi terserah kian aja masuk akan surga di mana kah, di pelataran kah ulun hapunai juga. Jangan nangka itu artinya kita yang membatasi rahmat Allah. Nabi menyuruh kita, ujar Nabi, kalau meminta surga minta yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi kada dapat, yang paling kada setingkat di bawah setingkat kada dapat, setingkat pulang di bawahnya yang dapat. Ini minta di pelataran barang, di pelataran kada dapat. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat.
bermanfaat. Sama-sama kita memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah ridhoi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi usaha-usaha kita, Allah berkahi anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia sampai akhirat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن